Selama 2 dekade setelah memproklamasikan kemerdekaan, Republik Indonesia masih menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi. Situasi moneter yang terpuruk akibat perang kemerdekaan dan manifestasi politik luar negeri yang mengabaikan kondisi real perekonomian negara menyebabkan penyelundupan di laut menjadi marak sebagai strategi dan aksi resistensi untuk keluar dari keadaan bergolak, yakni seperti pada masa revolusi kemerdekaan dan pemberontakan daerah. Masalah penyelundupan di laut, khususnya di perairan Timur Sumatera, dapat ditarik mundur sejak masa kolonial. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, perairan yang terhubung dengan perdagangan luar negeri antara Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Singapura mengalami perubahan teritorial yang terbagi dalam yurisdiksi Inggris dan Belanda. Batas-batas itu tidak hanya mengubah definisi kekuasaan politik, melainkan juga soal jaringan ekonomi. Akan tetapi, perdagangan legal harus tunduk dalam sistem hukum formal. Sementara di sisi lain, jaringan perdagangan tradisional yang bersifat informal dan tidak tunduk pada hukum kolonial tetap berlangsung di perairan tersebut, sehingga pemerintah melabelnya sebagai penyelundupan. Lantas, bagaimana melihat fenomena penyelundupan di perairan Timur Sumatera ketika terjadi pergolakan hukum formal dan informal pada masa perang kemerdekaan dan pemberontakan daerah? Perairan Timur Sumatera menjadi medan laga resistensi pemerintahan Republik terhadap kekuatan Belanda yang hendak memblokade jalur perdagangan dan perjuangan. Komoditas hasil tambang serta perkebunan ekspor dibawa dari pedalaman Sumatera ke luar negeri melalui Malaya atau Singapura. Aksi penyelundupan oleh pejuang Republik dilakukan sebagai upaya menembus blokade laut. Di satu sisi, klaim Belanda atas barang-barang yang diperdagangkan adalah ilegal karena merupakan hasil rampasan pejuang Republik dari properti milik perusahaan swasta yang berdiri sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Pada masa pemberontakan oleh Darul Islam di Aceh serta PRRI di Sumatera Utara dan Sumatera Tengah, jaringan perdagangan ilegal berhasil mendatangkan persenjataan dan pendanaan dari luar negeri untuk melawan pemerintah pusat di Jakarta. Secara historis, kedua masalah ini bisa terjadi karena ditopang jaringan perdagangan legal dan ilegal di Selat Malaka yang sudah terbentuk sejak abad ke-19. Sementara, dilihat dari antropologi hukum, menurut Abraham dan Sandel, ada satu area di tengah garis pemisah antara kebiasaan sosial dan proses bernegara yang menyebabkan suatu tindakan melanggar hukum bisa mendapat pengakuan sebagai suatu hal yang lazim dari kebiasaan sosial suatu kelompok masyarakat pada momen tertentu seperti konflik dan perang. Dengan kata lain, pada masalah penyelundupan di laut masa revolusi dan pemberontakan daerah, aksi tersebut tidak hanya digerakkan oleh kekuatan politik informal yang telah mengambil alih kekuatan hukum formal, melainkan juga dipengaruhi situasi konflik di masyarakat, sehingga penyelundupan dan perdagangan gelap digunakan sebagai jalan untuk melawan tekanan dari pihak tertentu pada konflik tersebut. Dalam surat kabar The Singapore Free Press bulan Desember 1946, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, Aka Gani, pernah mengatakan, "I am the biggest smuggler in Southeast Asia." Aka Gani berpendapat bahwa tidak ada alternatif selain melakukan penyelundupan, dan tindakan tersebut menurutnya adalah strategi perdagangan bagi Republik Indonesia sebagai negara yang sedang berupaya mempertahankan kemerdekaannya. Aka Gani memegang kendali atas wilayah Sumatera Selatan yang merupakan daerah kaya akan komoditi ekspor sejak masa Hindia Belanda, seperti minyak bumi dan karet. Komoditas ini diselundupkan ke Singapura untuk ditukar dengan barang-barang tekstil dan keperluan sehari-hari. Usaha menembus blokade telah dilakukan secara sistematis dengan keterlibatan pemerintah daerah untuk menyiapkan komoditas ekspor, serta menjalin hubungan dengan para pemilik kapal dagang dan pialang di Singapura. Pemerintah Republik Indonesia bahkan membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office atau INDOF, guna mengurus kepentingan luar negeri secara rahasia dan mengatur perdagangan barter. Perspektif pemerintah Republik Indonesia melihat aktivitas penyelundupan berubah setelah mendapat kedaulatan penuh pada tahun 1950. Sejak saat itu, pemerintah Republik Indonesia mulai memerangi penyelundupan karena aksi tersebut meningkat seiring dengan perekonomian yang masih terpuruk dan pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh militer daerah.
Kekecewaan daerah secara umum muncul karena ketidakadilan pusat dalam melakukan pembangunan. Di sisi lain, jaringan perdagangan tradisional terganggu di tengah kepercayaan terhadap pemerintah pusat yang semakin melemah. Kehadiran pemerintah pusat menetapkan biaya perdagangan, mengurangi pendapatan provinsi-provinsi penghasil tanaman ekspor, sehingga penyelundupan menjadi semakin marak. Penyelundupan yang ditunggangi kepentingan tokoh-tokoh militer di Sumatera juga pada awalnya dimotivasi oleh konteks daerahisme dan ketidaksenangan status quo yang dikendalikan oleh pusat. Dalihnya, keuntungan dari perdagangan gelap itu dipergunakan untuk membangun barak militer dan meningkatkan kesejahteraan pasukan di bawah komandonya. Dalam perspektif Jakarta sebagai pusat, pemberontakan dan penyelundupan barang ilegal oleh tokoh militer secara jelas melawan hukum. Di sisi lain, dalam pandangan daerah, penyelundupan merupakan akibat dari ketidakmampuan pusat untuk mendistribusikan kesejahteraan dan kepastian hukum. Respon pemerintah Indonesia dalam menindak situasi yang tidak terkendali dari aksi penyelundupan oleh pasukan Darul Islam dan PRRI dilakukan dengan blokade, menggunakan kapal perang di sepanjang Selat Malaka, sungai-sungai yang bermuara ke perairan Sumatera Timur, dan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai pemberontak. Kasus penyelundupan membuktikan bahwa kekuatan negara dalam menetapkan klaim legal dan ilegal tidak diimbangi dengan kapasitas dan kepastian hukum untuk mengendalikan order atau keteraturan. Terlebih, kekuatan politik informal di Indonesia telah mengambil peran yang signifikan, baik dalam keadaan perang maupun damai, sehingga terbatasnya kekuatan politik formal yang terbagi dalam batas-batas geografis belum tentu melampaui efisiensi batasan sosiokultural. Dengan demikian, jika kapasitas serta kekuatan hukum di laut tidak efektif, sementara kekuatan politik informal serta aparat berwujud kronis makin dominan, maka praktik penyelundupan di laut yang menjadi bias pada konteks legal dan ilegal maupun lisit dan ilisit seperti pada zaman bergolak akan menjadi semakin marak terjadi di masa-masa mendatang.